Menelisik jejak Hindu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seperti apa perkembangan Hindu dan bagaimana rekam jejak sejarahnya Hindu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur? Bersama saya Cerita Pakan Selobi Omnivora. Informasi untuk Anda tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Adapun penemuan fosil Homo mojokertensis oleh von Koningswald di lembah Sungai Berantas menunjukkan bahwa seputaran wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang diduga telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Pada tahun 929 Masehi, menurut berita prasasti Trunyan yang ditemukan secara in situ atau masih berada di tempat pertama kali ditemukan, Empu Sindok dinyatakan peletak dinasti Isyana atau Isyana Wangsa di Jawa Timur telah memindahkan ibu kota kerajaan ke Tamulang. Letak Tamulang ini diduga di daerah Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kemudian pada tahun 937 Masehi, menurut berita prasasti Anjuk Ladang, Nganjuk, ibu kota tersebut dipindah oleh Raja Dharmawangsa Teguh ke Watugaluh. Watugaluh ini diduga sekarang adalah Desa Watugaluh di wilayah Kecamatan Diwek, Jombang. Kemudian pada tahun 1006 Masehi, Sekutu Sriwijaya dari Kerajaan Warawiri, letak kerajaan ini mungkin sekitar Ponorogo, menghancurkan ibu kota kerajaan Mataram Hindu Medang dan menewaskan Raja Dharmawangsa Teguh. Kemudian Airlangga, sang menantu yang merupakan putra Raja Udayana Bali yang ketika itu masih sangat muda, berhasil meloloskan diri dari kepungan musuhnya. Bukti petilasan sejarah Airlangga ketika menghimpun kekuatan kini dapat dijumpai di Sendang Madi, Kecamatan Kudu. Untuk selanjutnya, tahun 1019, Airlangga mendirikan kerajaan baru yang wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Lalu tahun 1042 Masehi, Airlangga turun tahta, lalu membagi kedua kerajaannya. Sebelah barat disebut Kadiri atau Kediri dengan ibu kotanya yang baru yakni Daha. Sedangkan di sebelah timur disebut Janggala dengan ibu kotanya yang lama yakni Kahuripan. Bila melihat peta perkembangan kekuatan dinasti Airlangga, maka tidak mengherankan bila ketika itu Jombang menjadi lalu lintas yang kerap dilalui. Pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi, ditandai dengan berkuasanya Majapahit sebagai kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kemudian data etnografi menyisir seberapa akurat cerita babat, mitos, dan legenda menjadi rujukan penting bagi hari kelahiran kota. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah yang kini disebut sebagai Kabupaten Jombang merupakan gerbang dari Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedangkan Gapura Selatan adalah Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng. Hingga sekarang banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefiks Mojo, diantaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Ngapit, dan lain sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Candi Arimbi merupakan candi beraliran Hindu peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Pulau Asri, Kecamatan Bareng, Jombang.
Lokasinya sangat strategis, berada di sebelah jalan raya menuju Wonosalam dan berada di bawah kaki Gunung Anjas-Moro. Candi Arimbi atau yang sering disebut dengan Candi Ngerimbi ini menawarkan keindahan relief pada setiap sisi candi. Mirip dengan candi-candi beraliran Hindu lainnya, candi ini menawarkan relief tentang kehidupan manusia, antara lain sepasang pria dan wanita yang berada dalam satu gentong. Wanita menggendong anak berada di samping pria. Pria dengan cangkul, interaksi wanita dengan pria memakai payung, serta yang lainnya. Semakin bertambahnya usia, wisata Candi Arimbi ini tidak hanya untuk wawasan sejarah, kebudayaan, dan alam saja, namun memiliki potensi dan daya tarik tersendiri bagi fotografer-fotografer. Peninggalan bersejarah berikutnya adalah Sendang Made. Sendang Made merupakan wilayah yang akrab dengan Raja Airlangga pada masa Kerajaan Kahuripan. Sendang Made berada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, terletak di lereng Pegunungan Kendeng. Sendang Made merupakan salah satu ikon andalan Kecamatan Kudu ini, mengusung wisata budaya dan sejarah petilasan Kerajaan Airlangga. Ketika memasuki kawasan ini, Anda akan disuguhkan dengan pepohonan yang besar dan tua. Dinamakan Sendang Made karena lokasi ini terdalam banyak kolam di kompleks peninggalan Kerajaan Airlangga. Ada satu kolam besar yang dinamakan dengan Sendang Gede, Sendang Payung untuk bertapa, Sendang Pegilon untuk kaca mengintai benggala musuh, Sendang Kamulian untuk penyembuhan, Sendang Derajat untuk kolam mandi raja dan kerabat, serta yang terkenal dengan Sendang Sinden digunakan untuk mandi para sinden. Peninggalan bersejarah berikutnya wisata Sumber Beji. Wisata budaya dan sejarah Sumber Beji termasuk situs petirtan yang baru ditemukan di Kabupaten Jombang. Kawasan ini banyak diminati warga karena rasa penasarannya. Wisata ini terletak di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Wisata Sumber Beji merupakan sebuah sendang yang berada di tengah hamparan persawahan yang airnya digunakan sebagai saluran irigasi. Selain itu, dalam situs kolam atau sendang ini ditemukan beberapa jalat uara berbentuk makara yang terdiri dari ukiran kepala naga, ukiran belalai gajah, dan arca Garuda yang menempel pada petirtan. Mengulas terkait tentang peninggalan bersejarah ini tak ayal membuktikan bahwa Jombang memang erat kaitannya dengan Hindu dan juga kerajaan Hindu yang ada terdahulunya. Dewasa ini tak jauh berbeda dengan umat Hindu yang berada di berbagai belahan dunia dimanapun itu berada. Di Kabupaten Jombang juga terdapat banyak warga yang beragama Hindu, yang paling banyak berada di Kecamatan Wonosalam. Di kantong-kantong pemeluk agama Hindu, diketahui kerukunan beragama amat sangat terjaga harmonis, terutama di Dusun Ngepah, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro. Meski di dusun ini berpenduduk 1.400 jiwa, dihuni oleh 3 agama yang berbeda yang dianut warga setempat, yakni Islam, Hindu, dan Kristen, dan juga ditambah dengan perbedaan sekte atau aliran pada masing-masing agama, tidak menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan. Perbedaan keyakinan di Ngepah tidak pernah memunculkan permusuhan antar pemeluk keyakinan. Mereka hidup rukun. Begitupun dengan ritual keagamaan. Masyarakat Jombang tetap menjalankan ritual-ritual Hindu di wilayah mereka. Contohnya adalah tradisi Tawur Agung yang dilakukan sebagai bentuk penyucian diri dari Buana Alit dan Buana Agung. Yang dimaksud dengan penyucian Buana Alit adalah penyucian nafsu atau sifat-sifat jelek yang ada dalam diri manusia. Sedangkan penyucian Buana Agung adalah penyucian jagat raya atau alam semesta, di mana jagat sendiri dapat diartikan bumi dan seisinya. Selain itu, mereka juga mengarak ogoh-ogoh dibawa ke perbatasan desa. Ogoh-ogoh merupakan simbol dari sifat raksasa seperti rakus, iri, tamak, dan angkara murka yang dimiliki oleh manusia sehingga harus dibuang jauh. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jombang, Katijo Salam Raharjo.
Menurutnya, segala sifat negatif yang bercokol di hati manusia harus dilenyapkan untuk menuju kesucian jiwa. Dan penyucian diri ini adalah bagi umat Hindu melalui pengarakan ogoh-ogoh pada Tawur Kesanga itu. Diharapkan berbagai perayaan dan ritual yang dilakukan di Jombang menguatkan keyakinan dan memupuk keharmonisan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam bentuk interaksi dan kegiatan sosial sehari-hari. Semua penganut agama hidup rukun berdampingan, tidak ada gesekan, tidak ada pertentangan. Jika ada seorang warga mendapatkan kesusahan, semua ikut merasakan tanpa membedakan agama masing-masing. Tentang hubungan dengan Tuhannya masing-masing merupakan persoalan yang diserahkan kepada para pemeluknya secara personal. Saya Cerita Pakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa.